Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan mencoba menganalisa lagi bagaimana untuk perkembangan saham-saham telekomunikasi. Yang pertama yang akan saya analisa ada Excel, kedua ISAT, ketiga Telkom, keempat Pren, kelima Era, ke-6 Tower, dan ke-7 Tebik. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada Excel. Excel di hari Kamis kemarin ditutup di level harga 2.340 sama harga penutupan pada hari Rabu. Kalau dilihat transaksi asing masih terus jual Excel. Kalau dilihat dari brokers marinya terlihat juga saham Excel lagi didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Excel menurut saya masih aman ya. Excel juga sudah membentuk higher low barunya di 2200 dan minggu depan Excel berpotensi untuk rebound ya. Minim dia bisa menguji 2460, di situ ada EMA 200-nya. Kalau dilihat dari formasi candle yang saat dia koreksi membuat 3 watt soldier di daerah support dan di hari keempat dia mencoba breakout tapi tidak mampu, dan di hari Kamis dia koreksi volumenya sangat tipis dan bar chart di atas nol terbentuk, garis biru sudah golden cross ya, ada berpotensi untuk Excel minggu depan rebound. Kalau saya lihat dari teknikal saham yang sudah saya analisa ya, apalagi big cap sepertinya ya minggu depan potensi untuk IHSG rebound minim bisa menguji 6.325 ya. Jadi saham-saham yang berpengaruh dengan IHSG kemungkinan akan rebound minggu depan. Ya, saham telekomunikasi salah satunya ya. Semoga ya. Tapi kalau kita cek upside-nya ya 4% ya lumayan lah. Menurut saya bisa mungkin Excel ke situ ya. Jadi seperti itu aja untuk Excel. Bagi Bapak Ibu yang beli dari atas, short aja Excel pelan-pelan ke atas ya. Gak perlu takut, kalaupun Excel tidak mampu naik langsung lebih dari 2600 ya akan sideways dulu di range harga 2340 sampai 2590 di daerah sini. Jadi seperti itu aja untuk Excel. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada ISAT. ISAT pada hari Kamis kemarin ditutup naik 2,58% ke harga 5.950. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari brokers marinya terlihat saham ISAT masih diakumulasi walaupun tipis oleh AK. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ya, seperti yang saya bilang, ISAT akan bergerak sideways di range harga 5.090 sampai 6.180. Kalaupun minggu depan dia tidak mampu breakout 6.180 ya dia akan koreksi ke bawah lagi mengarah ke supportnya. Ada EMA 20 di 5.480 dan support yang ditarik garis atau support red sideways-nya di 5.090. Dan kalau ISAT benar-benar melanjutkan kenaikan ya target saya ISAT ke 7.470. Tapi ISAT sudah overprice ya, sudah terlalu mahal ya. Yang untuk trading ya masih bisa cari kesempatan aja. Ini sudah lumayan tinggi menurut saya ya, sesuaikan lah. Kan di saham overprice juga bisa cuan, di saham under value atau underprice juga bisa boncos kalau salah strateginya ya. Yang penting strategi dan trading plan-nya harus bagus untuk trading. Jadi seperti itu aja indikator MACD. Garis biru mau golden cross lagi, bar chart di atas nol sudah terbentuk, volume ISAT muncul 2 hari ya. Ini kalau Bapak Ibu lihat muncul 2 hari ya, ada berpotensi untuk ISAT minggu depan menguji resistance sideways yang terbentuk dari Desember 2020 di 6.180. Jadi seperti itu aja untuk ISAT. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada Telkom. Telkom pada hari Kamis kemarin ditutup di level harga 3.190 sama harga penutupan pada hari Rabu. Pada hari Rabu Telkom terkoreksi tipis 0,31%. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari brokers marinya saham Telkom lagi didistribusi yang cukup besar oleh KZ, JP, KI, BEKI. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Telkom ya menurut saya candlenya memang karakternya seperti ini ya. Nih
Kalau Bapak Ibu bisa perhatikan nih, dia buat ya kadang-kadang ini. Jadi ini karakter-karakter yang dibuat dari November ya. Harusnya nih memang ada pantulan. Ya lebih bagus kalau dia ke 3080 lagi baru mantul dari bawah. Kalau kita lihat dari harga sekarang, downside-nya ya kalau Bapak Ibu mau beli harga sekarang ideal menurut saya. Karena cut loss-nya di 3000 ya, cut loss saja di 3000 dan target profit ya di resistance EMA 60 di 3350 sekitar 4,88% atau yang ditarik garis di 3390 atau 3400 itu sekitar 6%. Tapi kalau mau breakout harusnya gampang Telkom ke 3600 lagi dan bahkan bisa lebih ya. Telkom target saya bahkan bisa ke 4400 entah di tahun ini atau di kuartal 1 tahun 2021. Target saya ke sana dia. Itu sekitar 38% bisa nggak? Ya kemungkinan sangat bisa lah ya. Cuman ya harus siapkan strategi yang bagus ya agar bisa profit maksimal. Jadi seperti itu aja untuk Telkom. Indikator MACD masih dead cross dan masih mengarah ke bawah. Bar chart di bawah 0 masih terbentuk. Ya kalaupun rebound cukup bagus ya. Kalaupun Telkom rebound bisa menguji 3380 sekitar 5% menurut saya bisa minggu depan kalau dia rebound ya. Jadi seperti itu aja untuk Telkom. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada Pren hari ini ditutup di level harga 58 sama harga penutupan pada hari Rabu, dan juga Pren masih diakumulasi atau dikoleksi oleh asing. Kalau dilihat dari Brokers Marinya terlihat saham Pren diakumulasi oleh DR di 686.000 yang jual kecil-kecil. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Pren sudah sideways, sudah membuat 3 doji. Ya ada berpotensi juga rebound. Kalau sektor telekomunikasi rebound ya Pren juga rebound, cuman reboundnya kita nggak tahu keberapa. Teman ini menurut saya sangat-sangat berisiko karena di bawah harga 100 ya. Ya kalau Bapak Ibu yang tipe spekulatif yang siap dengan risiko tinggi ya bisa aja masuk di saham ini. Tapi kalau Bapak Ibu yang nggak siap dengan risiko yang tinggi ya jangan masuk ini. Walaupun indikator MACD sudah membentuk golden cross, garis biru sudah di atas, bar chart di atas 0 sudah terbentuk 2 candle, ada berpotensi rebound, cuman ya perlu hati-hati lah ya untuk Pren. Jadi seperti itu aja. Kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada Era pada hari Kamis kemarin ditutup terkoreksi 1% ke level harga 2.770. Kalau dilihat dari foreign atau asing net sell. Kalau dilihat dari Brokers Marinya terlihat saham Era didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Era sudah membuat candle nih ya. Ini pertanda tidak bagus sebenarnya ya. Dia membuat candle hammer terbalik dan shadow panjang ke atas saat menguji 3000 dan hari ini dia koreksi. Jadi ini sebenarnya sudah sinyal tidak bagus, tapi belum bisa mengkonfirmasi. Mengkonfirmasinya itu kalau Era breakdown dari 2600. Jadi seperti itu untuk Era ya. Bisa jadi ini mulai distribusi ya. Pertanda-pertanda tidak bagus untuk Era. Cuman ya sesuaikan strategi masing-masing ya. Saya cuman menganalisa sepertinya Era bisa ada tanda pembalikan arah. Kalaupun tidak jadi pembalikan arah ya Era akan sideways di range harga 2600 sampai 2980. Ya kalau mau spekulasi buy ya di daerah 20 nya ini di 2660. Di daerah sini coba spekulasi buy di 2690, cut loss kalau turun dari 2560. Jadi seperti itu aja untuk Era ya. Kalau mau target profitnya ya resistennya aja di 2960 sekitar 10% ya. Jadi seperti itu aja untuk Era. Indikator MACD sudah membentuk dead cross ya. Ini pertanda tidak baik. Bar chart di bawah 0 juga masih terbentuk. Jadi seperti itu aja. Walaupun saat koreksi di hari kedua atau di hari Kamis, Era tidak disertai volume. Ya lihat ke depannya aja lah. Kalau mau buy di mana ya? Kalau mau buy di harga sekarang agak dalam, cut loss-nya di 7% dan target profitnya sudah sama 50-50 ya. Jadi yang mana cocok aja buat Bapak Ibu, nunggu nawar di daerah bawah atau beli di atas harga hari ini.
Jadi seperti itu, kita langsung saja ke saham ke-6. Saham ke-6 ada Tower. Tower pada hari Kamis kemarin ditutup di harga 1075, dan kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat saham Tower diakumulasi walaupun tipis. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Tower sepertinya mau bullish, cuman dia harus breakout dulu dari trend line downtrendnya ini. Kalau kita gambar ini juga terlihat nih, kalau dia mampu breakout harusnya bisa rally ke atas minim 1180, dan bahkan kalau dia mampu breakout dari 1180 ya, dia akan rally ke 1350. Kalau kita tarik upside dari harga sekarang sekitar 23% peluang sangat bagus ya untuk Tower menurut saya. Ya kalau Bapak Ibu mau bisa ya, harga sekarang cut loss-nya juga cukup dalam. Kalau Bapak Ibu kemarin beli di daerah-daerah support, follow the trend aja, harusnya bisa ke atas 1340 kalau konfirmasi breakout dari 1180. Kalau gagal breakout ya Tower ke bawah lagi, tapi harusnya Tower cuman retest ini aja nanti. Kalau memang arahnya ke atas, Tower skenario-nya bisa seperti ini. Kalau dia gagal breakout ya, dia turun ke bawah lagi dan retest trend line downtrendnya ini. Kalau mantul itu potensi ke sini. Skenario-nya seperti itu ya untuk Tower. Yang penting dia breakout atau konfirmasi dulu melewati trend line downtrendnya ini ya. Jadi sangat bagus juga peluang untuk Tower. Ya, seperti itu aja untuk Tower. Indikator MACD juga sangat tajam mengarah ke atas. Bar chart di atas 0 juga terbentuk. Volume juga meningkat ya. Nih kalau Bapak lihat volume meningkat saat dia membuat candle doji nih. Ini sebenarnya volume partisipasi buyer ya. Karena terlihat Tower breakout dari trend line-nya, buyer juga ikut mau dorong ke atas. Cuman market terlihat di hari kemarin sepi ya, Tower pun nggak mampu. Jadi seperti itu aja untuk Tower. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada Tebik. Tebik pada hari Kamis kemarin ditutup terkoreksi 4,58% ke harga 2080. Kalau dia transaksi asing cukup besar jualan di saham Tower, dan 4 hari ke belakang asing terus jual. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat Tebik didistribusi oleh broker asing AK, KZ, dan CS. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Tebik seperti skenario saya ya, saat Tebik 2 hari ARB saya bilang Tebik mengarah ke 1090 sampai 2100, dan ini Tebik sudah menyentuh harga 2000 tapi kemudian dibawa naik, dan di hari Kamis dia koreksi lagi ya. Untuk minggu depan masih ada berpotensi untuk Tebik menguji lagi 2000. Apakah bisa spekulasi buy? Mending wait and see aja dulu. Menurut saya teknikalnya kurang bagus dan formasi chartnya juga kurang bagus. Mending wait and see. Ada potensi rebound, ada, cuman ya resikonya ya kalau Bapak Ibu mau cut loss di 1950 beli di harga sekarang ya bisa. Sesuaikan aja ya. Target profit menyesuaikan. Kalau dia mampu breakout EMA 20-nya, pasang trailing stop di 2180 sampai 2190. Biar kalaupun lanjut ya follow the trend. Tapi kalau dia berbalik kalah, take profit aja dulu. Indikator MACD juga sinyalnya tidak bagus, sudah dead cross dan garis biru mengarah ke bawah. Bar chart di bawah 0 juga makin dalam. Bisa berpotensi untuk lanjut koreksi untuk saham Tebik. Ya, seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah mendukung channel Borneo Trader di saweria.co/Borneo Trader, saya ucapkan banyak terima kasih. Bapak Ibu juga berkontribusi dalam pembelian buku-buku bacaan untuk anak-anak di pedalaman Kalimantan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.